datang di Ngobrol Receh bareng aku Adinda Rinjani. Dan sekarang aku nggak sendirian karena lagi ditemenin sama dua orang putri cantik dari masing-masing wilayah. Boleh silakan diperkenalkan nama-namanya nih. Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Rindi. Saya berasal dari sini, dari Lombok. Dari Lombok, bukan Nona Ambon ya guys. Saya berasal dari Monjok. Siapa yang berasal dari Monjok di sini nih? Gak ada. Waduh, saya sendirian di sini. Udah segitu aja perkenalan saya. Sementara Nona yang satu ini, Hai guys, perkenalkan nama saya Putri. Mereka biasa panggil begitu ya. Tapi terserah kalian mau panggil apa juga, sayang juga boleh kok. Sayang tuh. Nggak bercanda. Sayang. Saya bukan asli Lombok ya. Saya berasal dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Putri NTT. Bukan. Nah, di segmen Ngobrol Receh kali ini kita bakal bahas tema yang lagi relevan sama kita semua. Soalnya kita ini kan lagi semester 2 nih. Semester 2 itu kalau kita pikir nih ya bakal kayak ya ampun santai-santai aja, namanya juga baru kelas 2 Santai di dulu semester nggak 2. sih? Ternyata kita sudah dibantai ke tugas-tugas ini. Meledak otak saya. Termasuk tugas ini, Pak. Nah, itu. Tapi sementara itu karena kita nih nggak mau hidupnya lempeng aja gitu ya, kita memilih untuk hidup seperti Larry. Selain Kita ke aktif di SpongeBob kuliah nih, aktif di kuliah, kita juga punya dunia lain, tapi bukan dunia goib ya, dunia lain. Hantu dong. Nah nih dunia lainnya nih ada, karena kami bertiga nih tergabung dalam satu organisasi, ya organisasi sama ya. Inisialnya warna oranye. Kok inisial warna oranye? Kalau inisial itu A guys, huruf depan. Iya. Oke, jadi maksud aku dua dunia itu. Nah, jadi aku mau tahu nih, sebenarnya selain di kuliah, teman-teman ini nih, Ibu Putri dan juga Ibu Rindi, Ibu. Ibu ya. Ya karena kita kan adalah calon ibu-ibu guru. Amin. Nah, selain sibuk kuliah nih, ada kegiatan apa lagi nih selain dunia perkuliahan yang sangat menjenuhkan ini? Oke guys, gini ya. Dulu waktu SMA itu aku sempat berpikir gini, ih enak banget ya jadi anak kuliahan. Mereka mau datang sesuka hati, mau nggak datang juga terserah. Padahal setelah saya masuk dunia perkuliahan nih guys, sangat jauh berbeda. Sama dari segi berpakaian nih. Soalnya kalau dilihat-lihat, aduh anak kuliahan itu senang ya bisa pakai baju apa saja ke kampus kan. Tapi kenyataannya, setelah saya masuk dunia perkuliahan nih, pengen guys balik SMA gitu loh, balik ke masa-masa sekolah itu. Ternyata perbedaannya signifikan banget. Kalau memang betul SMA itu kita bangunnya pagi kan, pagi, dan pulangnya pasti jam 2 lah ya, sore banget, sore. Terus bajunya kan adalah baju khusus kan kalau SMA itu, pakaian nasionalnya, yayasan mungkin yang di yayasan pramuka ada kayak itu kan. Tapi ternyata enakan begitu guys, soalnya di dunia perkuliahan itu dari diri saya sendiri nih ya, baju saya memang sedikit tapi kayak pusing, bisa pakai baju yang mana sekarang ke kampus Kita ini. jadi pusing mikirin outfit. outfitnya. Padahal yang dipakai itu aja loh guys. Nah, terus di dunia kampus juga ini kan, di dunia perkuliahan ini, soalnya kan kita punya berpikir yang kayak tadi saya bilang itu enak, mereka mau datang sesuka hati, mau datang jam berapa. Ternyata guys, kalau pas kita datang ini ya, satu hari itu hanya ada satu matkul gitu loh, kayak malas banget buat bangunnya. Tuhan, kita ke kampus hanya untuk satu matkul ini ya. Nah, terus nih ya, kalau ada kan kita punya jam kuliah itu jam sore ya, dari jam 4 itu kan gitu, sampai kalau di jadwalnya sampai jam 6 kan. Kalau di masa-masa SMA itu kan masa-masanya kita gini, kita santai gitu, kita menikmati waktu sore hari. Tapi di dunia kuliah kita malah disibukkan ke kampus lah,
terus tiba-tiba kemana gitu. Sama SMA itu kan kita sudah ada jadwalnya, kita masuk jam berapa ini, kita udah tahu kan, nggak bisa nanti kalau gini. Maaf ya anak-anak, bapak nggak bisa masuk sekarang, nanti kita ketemu minggu depan atau ketemu atur lain hari besok mungkin ya, kalau ada jadwal kosong kan nggak bisa. Kalau bapaknya nggak masuk sekarang ya berarti minggu depan dong baru bapaknya masuk kan. Tapi di dunia perkuliahan nggak guys, bisa kita lagi tidur di rumah tiba-tiba kita bisa masuk sekarang. Bangkitlah Anda, biar kalian gak mandi. Harus bangkit, jiwanya itu harus kumpul gitu loh ya guys ya. Sama di dunia perkuliahan ini kan saya ada ikut organisasi nih. Kita bertiga sama guys organisasi. Bagus loh, ada manfaatnya guys. Manfaat yang pertama kita jadi lebih banyak teman kan, bukan hanya dari satu kelas atau satu prodi. Kita jadi kenal dari prodi lain, kayak saya ada kenalan dari teknik gitu, ada dari anak peternakan. Nah, jadi kita lebih kayak oh ternyata gini ya guys dunia itu. Jadi jangan berpikir seperti di sinetron ya. Anda datang, Anda tabrakan, Anda bawa buku langsung jatuh cinta. Enggak guys, enggak segampang gitu. So buat kalian anak-anak SMA jangan cepat-cepat mau lulus gitu loh, jangan cepat-cepat karena kalian akan datang di dunia yang pengangguran mungkin ya yang lain. Apa maksud Anda dari pengangguran itu, Ibu Putri? Mungkin dia Gini. kupu-kupu ya, kuliah pulang. Iya. Oh, itu kayaknya semuanya tentang keluh kesah Iya. doang. Ini sebenarnya Ibu Putri kuliah itu ada sisi menyenangkannya nggak sih? ada. Aku nggak mau munafik. Ada. Dunia perkuliahan itu juga sumpah sangat enak banget ya. Enaknya dari Jangan takut ya, mana? karena denger omongan tadi. Iya, jangan dong. Karena mau setakut apapun kita nanti akan bertemu gitu loh. Makanya nggak bisa langsung jadi guru tanpa masuk dunia perkuliahan. Atau jadi apapun itu ya. Iya. Enaknya masa kuliah itu gini guys, tenang. Ada kok masa enaknya di kuliah. Enggak, semuanya tentang keluh kesahnya gitu loh. Yang pertama, kita bisa memilih nih di mana kampus impian kita kan. Kita kenal orang-orang baru, kayak saya kenal 2 curut ini. Tapi kawaii guys. Terus kayak kita nggak harus bangun jam 5 pagi gitu buat ke sekolah ya kan, karena kan bisa ada yang jadwal kuliahnya itu kita masuk siang kan. Nah bisa saat kita masih leha-leha guys gitu. Itu adalah kesan dan pesan dari Ibu Putri ya. Selanjutnya kita beralih kepada Ibu Rindi Harisma Utami, silakan. Oke guys. Jadi di sini aku mau ceritain tentang mungkin keluh kesah, ada masanya senang, ada masanya susah di dunia perkuliahan. Dan menurutku di dunia perkuliahan ini biasa aja sih. Tergantung kalian juga ya teman-teman. Yang pertama itu misalkan nih di bagian keluh kesahnya, kita udah datang ke kampus ini ya. Kita udah datang ke kampus jam misalkan tadi malam dosennya itu ngabarin bisa kita kuliah offline ya sesuai jadwal perkuliahan. Kita udah siap-siap, kita udah datang di kampus, duduk manis di dalam kelas, tiba-tiba dosennya ngabarin kita online ya hari ini, silakan bagikan link Google Meet. Hancur Rasanya. sekelas itu guys. Mau marah nggak bisa ya. Rasanya mau marah nggak bisa, tapi ya sudah lah ya, kita jalanin aja. Kita jalani sesuai kehidupan ini. Toh kita juga akan menerima ilmu dari beliau gitu, insyaallah. Dan Semoga ya. terus di masa perkuliahan itu apa ya? Oh ya, kita diberi tugas, misalkan tugas UAS nih guys. Tugas UAS kita itu nggak kayak di SMA guys. Misalkan kita disuruh membuat project di satu mata kuliah ini, kita disuruh membuat project, deadline-nya itu bertabrakan dengan mata kuliah yang lain. Jadi kita tuh pusing mau belajar tentang ujian lisan besok nggak bisa, mau mikirin tentang itu nggak bisa, jadi pusing. Mata juga melihat komputer, badan
jadi remuk, Pikiran lelah. pikiran lelah, itulah guys. Jadi itu keluh kesahku di masa kuliah. Yang enak-enaknya Yang dong, enaknya Bu. deh, Bu. Yang Jangan aku enaknya, takutin orang dong. enaknya apa ya? Astagfirullahaladzim, kok kayak nggak ada gitu Iya. ya. Enaknya Bertemu Pertama. dengan kita nggak sih? kita nggak pakai seragam. Kan kalau Oke. di SMA itu, terutama saya anak pondok ya. Mhm. Kan di pondok itu seragamnya, di pondokku itu seragamnya itu cuma 2, itu putih biru sama apa lagi satu pramuka. Putih biru sama pramuka. Jadi kita Provokasi bosen ya. itu aja. Terus kan nggak ada batiknya kan di pondokku. Tapi jujur di pondokku itu sangat menyenangkan guys. Kalau kalian mau mondok silakan. Waduh, promosi. Terus ada link di bawah ini. Mampir ke IG saya, mondok di pondok tempat saya mondok. Kenapa jadi promosi Ya, pondok itu dah. ya? Jadi masa SMA itu kan kita nggak bisa kan bergaya gitu lah. Kan kita Bergaya. pengen bergaya kan. Sedangkan di kuliah itu kita bebas itu beroutfit guys. Kita bebas beroutfit. Kita mau pakai baju inilah, kita mau pakai rok inilah, Ya, jangan deh. baju pink lah. Jadi itu bebas guys. Tapi kita pusing juga mikir outfitnya itu gimana. Tapi itu masalah pribadi lah, serah kalian mau beroutfit bebas. Ya. Itu kesenangannya. Dan apa lagi ya? Kalau di organisasinya, Bu, Organisasi. Oh iya, saya sama kan organisasinya sama mereka berdua ini. Berhubung saya satu organisasi sama mereka berdua, jadi ya dunia organisasi saya itu dibilang cukup menyenangkan ya. Orang-orangnya juga orang-orangnya juga seru di organisasi yang tempatku ikutin ini. Dan juga ramah gitu. Walaupun banyak organisasi yang menawarkan, tapi aku memilih organisasi ini guys. Kenapa? Karena orang-orangnya itu ramah, baik, dan aku juga Klik-klik bersama di- mereka. klik di bawah. Tapi Oh iya, Join. itu Klik bukan join. berarti organisasi yang lain orangnya tidak ramah-ramah. Iya sih, bukan berarti. Organisasi lain juga bagus, tapi aku minatnya di sini. Ikut isi hati guys. Aku Iya. kalau aku bukan ikut isi hati, aku ikut mereka berdua kemarin ya. Soalnya kenapa? Soalnya di organisasi di sini tuh orangnya itu sangat wow. Mereka Wow. itu Wah, mereka itu dalam hal akademik lah, dalam non akademik lah, mereka itu wow pokoknya. Wow. Amazing. Amazing. Luar biasa. Bahasa Impressive. Koreanya. Itu aja sih di organisasi. Oke. Oke. Nah, dari tadi kan mereka berdua nih bilang kalau kita tuh satu organisasi kan ya. Dan ya bener, lebih tepatnya saya menggeret kedua anak-anak ini untuk masuk ke organisasi itu, tapi saya tinggalkan mereka di sana. Dia jujur guys, dia jujur ya. Iya. Jangan diikuti definisi ibu meninggalkan anak-anaknya. Kalau saya pribadi di dunia perkuliahan dan dunia organisasi itu udah mulai agak sengklek ya, bertabrakan, Terlalu banyak. ternyata dua organisasi itu udah membuat saya menyelingkuhi perkuliahan ternyata. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena dia itu mengikuti banyak sekali organisasi. Jangan dituruti, jangan dituruti. Iya. Jangan ditiru. Jangan dituruti. Jangan diikuti. Ya, Tapi ya. kalau untuk kalian-kalian yang ingin hidup seperti Larry gitu. Hidup. Jadi yang ingin hidupnya nggak biasa-biasa aja, yang ingin menantang adrenalin, pikiran, mental, batin dan fisik, boleh. Jangan Disaranin. dianjurkan. Jangan dianjurkan. Satu, kita ngerjain tugas, satu lagi kita Gak ngerjain ada waktu proker, tidur ya ibu ya. satu kita ikut kepanitiaan. Dia gak ada waktu tidur guys. Jadi kegiatan saya selama perkuliahan ini pagi, siang, sore saya kuliah, malam saya latihan. Tapi Kepanjangan. ya terlepas dari semua keluh kesah, kesan pesan segala macamnya itu, kita tetap senang kok ada di sini berkuliah bersama teman-teman Di kampus kita tercinta. ya. Karena sebenarnya ini kan bagian dari perjalanan hidup kita gitu Betul. ya. Saya nggak pernah membayangkan memiliki teman bernama Putri dan juga Rindi selama hidup ini, dan mereka juga sama, dan saya juga nggak pernah membayangkan ke saya mau ikut ini itu, bahkan bikin video kali ini saya nggak pernah Nggak. nyangka
nggak pernah nyangka bisa ada di tempat ini. Bapak keterampilan berbicara membuat kami bisa berbicara Seperti ini. Makasih. Ternyata Terima kasih Bapak. Dini membuktikan bahwa Iya. kami sebenarnya bisa hanya Iya. karena tidak ada yang mendorong gitu diri kami betul. untuk melakukan. Yang membuat kuliah ini menyenangkan menurut saya adalah karena kita ada di jurusan yang kita pengen. Betul. Hal-hal yang kita lakuin ini adalah hal-hal yang kita mau gitu. Seperti saya suka teater dan di semester depan nih setelah tugas UAS ini selesai nih, nanti kita semester 3 akan tayang. Jangan lupa tonton ya guys. Yes, betul. Tetap pantau channel Kak. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau jadi jurnalis ya nggak jurnalis, Iya aja. mungkin mau jadi jurnalis, mau jadi presenter itu bisa karena di sini pun nih ini di pelajaran keterampilan membaca Ya. membaca Berbicara guys. berbicara ini kita diajarin buat ngomong gitu, mau jadi Ngomong siniar. praktif. Kita yang pendiam jadi apa Seperti ya? Seperti saya yang pendiam. Enggak. Aku paling pendiam, aku nggak Aku pernah paling berani pendiam. ngomong sama. Aduh, Apa lagi ya? ini kayak mendung deh kayaknya. Ini kayaknya mau hujan. Oh, ini bulan Juni kan ya? Kayaknya mau hujan bulan Hujan Juni. bulan Juni guys. Nah, tapi kayaknya udahan deh ya untuk ngobrol receh kali ini. Iya. Udah semuanya keluar, jangan sampai kita bahas sampai dalam. Nah, keluar Nanti gosip-gosip. keluar gosip yang lain ya. Baik. Tidak baik ya. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman udah menonton ngobrol-ngobrol kita yang receh-receh kayak gini. Dan semuanya kan ada yang gak masuk akal kayaknya Nggak masuk ya. akal, omongannya Walaupun luntar-lantur. Tapi nggak apa-apa. Nah, buat teman-teman yang suka nih sama diskusi kita pada hari ini, mungkin bisa request lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol Receh lagi nih ngobrol ya. receh lagi. Pesan yang terakhir ini kan kita sebentar lagi mau ikut UAS kan. Iya, betul. Buat teman-teman semangat ya menjalani Semangat. hari-harinya. Semangat buat mengikuti ujian yang sebentar lagi akan dilaksanakan tanggal 10. Semangat ya guys, meskipun badan kita lelah, terus pikiran kita juga sangat capek nih, tapi kita harus tetap semangat. Ini adalah bagian dari perjalanan kita, usaha kita dalam mencapai impian kita masing-masing. Oke, jadi pertemuan kali ini diakhiri oleh quotes dari Ibu Putri tadi. Wow, benar-benar. Oke, sampai jumpa. Dadah.